Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya bacakan pantun terlebih dahulu. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat dan kurang kompak ini nampaknya. Kita ulang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru mantap. Itu baru ada spirit 88 karak kaliangnya keluar. Asik. Asik. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini, Dr. Sabrina Ermayanti. Yang kami hormati Ketua Angkatan 88, Saudara Yan Sasmi, beserta semua pengurus. Dan yang kami banggakan, seluruh warga 88 Karak Kaliang yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita pada hari ini masih diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat waktu, dan nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka diskusi dengan topik Omikron. Dengan narasumber yang luar biasa, kawan kita yang sudah tidak asing bersama kita, yaitu Dr. Sabrina Ermayanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana kita sebagai umatnya berharap dan insya Allah untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Semoga semua dalam keadaan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam ridho Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Baiklah, terlebih dahulu kita bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, kata sambutan dari Ketua Angkatan 88 Karak Kaliang, Saudara Yan Sasmi. Ketiga, diskusi atau sharing tentang Omikron. Yang keempat, tanya jawab dari peserta. 5, pemilihan peserta terbaik menurut narasumber kita. Keenam, penutup. Sekarang kita masuklah ke acara yang kedua. Sekarang kita masuk ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari ketua kita, Ketua Angkatan 88 Karak Kaliang, kepada Saudara Yan Sasmi. Kami persilahkan. Terima kasih, Temi Elmi Fitri. Di Batam sehat-sehat ya, Batam ya. Alhamdulillah sehat, Ketua. Izin Dewan Penasehat, Om Jun. Dokter. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur. Malam ini kita diberi kesehatan dan kesempatan yang sangat mahal sekali. Karena saat ini kesehatan betul-betul bisa merubah kehidupan dunia ya, bisa merubah kehidupan dunia. Kita bersyukur kita masih sehat. Berikutnya, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kita hormati dokter kita, Dokter Sabrina
tetangga saya ini. Kami berdekatan. Teman-teman yang hadir malam ini, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini banyak memberikan manfaat dan ilmu yang sangat mahal menurut saya untuk zaman-zaman sekarang ini. Di kantor saya itu, Bu Dokter, tiap hari ada aja Bu Dokter yang harus swab PCR gitu, harus ada. Soalnya hari ini yang positif, nanti dicek lagi kontak eratnya sama siapa, ternyata dia. Jadi sampai hari ini di kantor saya masih terdata yang positif, Bu Dokter, masih ada. Jadi mudah-mudahan dengan kita mendapatkan ilmu tentang penyakit ini, kita di keluarga kita, di lingkungan kita bisa untuk menjaga ya. Dan kita tahu saat ini kita seangkatan ada beberapa teman kita yang lagi menjalani isoman ya. Ya mungkin kita doakan supaya penyakit ini cepat hilang dan kita bisa sehat seperti biasa kembali. Dan mudah-mudahan pertemuan malam ini berkah buat kita semua. Ini malam Jumat dan mudah-mudahan menjadi ibadah lah buat kita semua. Mungkin itu aja sekedar pengantar dari saya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pada nyusul untuk mengikuti diskusi, bincang-bincang santai kata Om Ed tadi ya. Mudah-mudahan santai aja kita ya, yang ngopi-ngopi, yang goreng pisang silakan. Nah, jangan malu-malu di depan kamera. Malu-malu lanjut ya. Mungkin itu aja Antemi ya. Dari saya terima kasih. Mohon maaf nih kalau ada kekurangan. Terima kasih sekali Bu Dokter kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa kita adakan lah ya. Mungkin ilmu yang selama ini terpendam-pendam di teman-teman semua bisa kita share untuk kita semua nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua atas kata sambutannya, dan Ketua barusan menyampaikan berharap acara seperti ini bisa continue kita laksanakan supaya silaturahmi bisa terjalin, keakraban bisa tercipta kembali dan kekompakan tentunya. Baik, kawan-kawan semua, bagaimana? Apakah kita sudah siap untuk membahas topik diskusi malam ini? Apakah sudah siap? Siap. Baik. Kalau memang sudah siap, kita bahas topik kita yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang lagi tren, yaitu tentang Omikron. Seperti yang kita ketahui bahwa Omikron adalah virus yang tidak kelihatan, tapi keberadaannya ada dan sangat mengancam kesehatan dan keselamatan kita. Dan ini pun Omikron yang awalnya dimulai dengan informasi COVID-19 yang sudah 3 tahun lebih ya meresahkan dunia, dan isu global termasuk Indonesia, dan juga di tempat kita sehari-hari atau di lingkungan kita juga banyak kita temukan varian COVID, dan sekarang lagi trennya Omikron. Untuk kita mendapatkan ilmu seperti ini mungkin bukanlah suatu hal yang mudah, karena pada malam hari ini kita udah siapkan dengan duduk-duduk santai di rumah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa sih trik-triknya untuk terhindar dari Omikron? Apa yang perlu kita waspadai? Bagaimana kita melindungi diri dan melindungi keluarga? Jadi ini topik yang penting dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Baik kawan-kawan semua, marilah kita simak narasumber kita yang akan menyampaikan diskusi tentang Omikron bersama kawan kita yang sudah tidak asing lagi, narasumber kita yaitu Dr. Sabrina Ermayanti, yang mana beliau adalah seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Jamil Padang dan juga berprofesi sebagai dosen
di Universitas Fakultas Kedokteran Unan Padang. Untuk itu, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, marilah kita mulai saja diskusi kita tentang Omikron. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Sabrina. Silakan, dokter. Terima kasih, Eni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya memberikan kesempatan kepada saya. Rina, suaranya kurang kencang kedengarannya ya? Apa bisa ditambah? Oke, kurang. Sudah cukup keras, Pak Ketua. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ketua dan semua teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk diskusi kita malam ini. Terus terang sebetulnya saya kalau dibilang waktu Pak Ketua menanyakan bisa nggak ikut diskusi, saya sebetulnya langsung iya, oke, gitu kan. Karena saya berharap kita semua sehat dan dapat menghadapi semuanya ini dengan baik gitu. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya juga lah yang membuat kita semua masih tetap sehat, masih bisa bertemu walaupun dengan kita katakan bahwa COVID itu adalah sesuatu yang membahayakan dan membuat kita menjadi bermasalah tidak hanya dalam kesehatan tetapi juga ada dalam bidang ekonomi, di dalam sosial kemasyarakatan itu menjadi berdampak. Tetapi satu hal yang kita syukuri bahwa kita punya pengetahuan tentang IT ini. Dulu kita nggak pernah ketemu di Zoom, sekarang walaupun kita di Jakarta, di NTMI di Bandung, di Batam, semuanya bisa bertemu walaupun tidak langsung. Tapi dengan adanya COVID ini kita belajar dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan manfaat ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seperti mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau nantinya di yaumil akhir. Baik, kawan-kawan, mungkin saya tidak memberikan ceramah atau apa. Kita hanya berharap kita diskusi karena tentu dengan diskusi akan lebih jelas apa yang selama ini menjadi masalah, apa yang selama ini menjadi mungkin yang mendapat pemikiran dari teman-teman mengenai COVID dan dampaknya, ini kita bisa diskusikan. Mungkin saya tidak banyak tahu tentang apa yang teman-teman rasakan di masyarakat, mungkin bisa kita share bagaimana yang sebaiknya harus kita hadapi dalam masalah COVID ini. Terus terang kalau kita lihat 2 tahun, 3 tahun terakhir kita yang pertama-tama mungkin mengenal Mas COVID ya. Baik, Mas COVID itu yang dinamakan Alpha, kemudian Delta, dan sebetulnya banyak lagi yang Mas COVID yang lainnya. Dan sekarang cucunya Omikron. Itu sebetulnya satu keturunan, sekarang ini cucunya. Nah, tapi ya panggilannya Omikron ini, tidak Om Jun aja, ada Omikron juga. Nah, tapi kalau kita lihat suaranya hilang. Suara budaknya hilang. Ya, Rina di unmute tuh. Kok suaranya hilang? halo, ya, oke. Halo, sudah? Kehilangan barusan. sorry, nggak tahu kenapa unmute gitu. Kenapa mute gitu, nggak tahu. Tekan kali. Oke, baik. Jadi selama ini kita mungkin pernah mendengar ada flu Spanyol tahun 1918. Itu flu Spanyol itu terjadinya di Spanyol, ada sekitar 1.000 orang lebih yang meninggal.
kemudian terjadi kekebalan secara alamiah, ini menyebabkan flu itu semakin lama semakin kurang daya penyebab kematiannya. Ya, kemudian walaupun dia menyebar dengan mudah, ya, sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana di seluruh dunia, tetapi menimbulkan kematiannya semakin berkurang. Kalau sekarang kita lihat, kita di satu orang flu di rumah, itu bisa satu rumahnya menjadi flu. Tetapi tidak apa-apa, kita cuek aja. Nah, dari pengalaman tersebut, kita lihat COVID juga sepertinya jatuhnya seperti itu nanti-nantinya. Kalau awal-awal kita lihat bahwa COVID-19 itu yang 2020 itu tidak banyak menimbulkan penularan, awalnya tidak terlalu kuat, tetapi angka kematiannya cukup tinggi, ya, dengan terutama pada orang-orang yang mengalami ada komorbid atau penyakit bawaan. Kemudian dia mengalami perubahan mutasi namanya menjadi varian Delta. Nah, varian Delta ini menjadi lebih kuat lagi. Nah, itu 2021 itu mungkin kita terutama Juli Agustus itu sangat di puncak-puncaknya, itu sangat kita rasakan sekali dampaknya di Indonesia. Dan mungkin keluarga kita sendiri banyak yang terdampak. Saya sendiri, kakak saya yang paling tua itu meninggal karena COVID ini. Dan itu kita tidak bisa memprediksi sama sekali. Kalau kami lihat di lapangan, ya, pasien yang kita anggap akan menjadi fatal, ternyata alhamdulillah bisa melewati masa kritisnya. Tetapi yang kita lihat sebetulnya mungkin agak baik, ya, ternyata makin lama makin menurun. Betul-betul varian Delta itu tidak bisa kita prediksi, dan penularannya juga cukup tinggi. Tetapi di saat itu masih dianggap bahwa kontak erat itu 15 menit baru dikatakan kontak erat. Nah, gimana kalau varian Omikron sekarang? Varian Omikron sekarang itu ternyata sangat mudah sekali menularnya. Seperti yang diceritakan oleh Pak Yan tadi, di kantor setiap hari itu ada saja yang positif. Di tempat saya sendiri di rumah sakit itu dalam sehari itu rata-rata ada 15 sampai 20 orang yang terdampak Omikron. Dan memang tidak banyak yang berat. Yang berat adalah tetap yang ada komorbidnya. Dan rata-rata pasien yang dirawat pun Omikronnya sendiri, COVID-nya sendiri itu ringan. Yang beratnya adalah komorbidnya itu. Malah kadang-kadang ketahuannya, misalnya orang mau operasi di swab ternyata positif. Mereka tidak mengeluh, tidak ada keluhan sama sekali. Nah, kalau ringan ya udah ngapain dipikirin, kan begitu ya. Cuman dampaknya itu kalau semua sudah dengan misalnya dengan vaksin, dengan sudah pernah tertular, maka sudah mempunyai kekebalan alamiah. Kalau kekebalan sudah punya, maka kalaupun terinfeksi, maka tidak akan berat, insya Allah. Ya, tetapi kalau ketemunya pada orang yang belum vaksin atau orang-orang yang dengan komorbid yang berat, nah ini akan menyebabkan dia akan menjadi sakit berat. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang diharapkan adalah adanya herd immunity itu, imunitas secara berkelompok. Nah, imunitas secara berkelompok itu mudah sih sebetulnya dapatnya yang pertama terinfeksi. Asal kita tidak terinfeksi di yang dengan komorbid. Yang kedua adalah dengan vaksin.
Tetapi kalau yang terinfeksi terus terang, yang Omikron ini, teman-teman yang sudah mengalami, mungkin ada beberapa teman kita juga yang sudah mengalami, nanti kita share dengan teman-teman kalau bersedia, itu keluhannya ternyata sakitnya yang nggak tahan katanya. Kayak orang flu itu nyeri-nyeri yang nggak tahan banget katanya. Sakit kepala, pegel-pegel, ya. Kalau dulu Delta itu batuk yang dikeluhkan oleh pasien, kemudian sesak nafas. Yang sekarang ini adalah pegal-pegalnya, sakitnya nggak tahan, kemudian banyak yang diare. Itu yang banyak kita temukan. Nah, berapa lama itu tidak bisa kita prediksi. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari, kadang-kadang ada yang 5 hari. Nah, kalau begitu, dia bisa membaik sendiri, juga kan nggak apa-apa. Sekali lagi, itu kalau orang tidak punya penyakit bawaan, penyakit dasar, itu akan insya Allah aman. Tetapi kalau bagi orang yang ada penyakit dasar, itu akan tetap berat. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai saudara-saudara kita, teman-teman kita yang punya penyakit dasar ikut tertular. Kalau kita yang tidak punya penyakit dasar, mungkin insya Allah aman gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Apakah kita akan selalu seperti yang kemarin ada PPKM level 4 dan sehingga tidak boleh keluar-keluar? Bukan begitu sih sebetulnya sekarang. Ya. Kita sekarang harus membiasakan diri dengan COVID ini. Ya. Membiasakan dirinya ya kita tetap bersosialisasi, tetap bekerja seperti biasa, tetapi begitu kita merasa ada keluhan, ya mohon jangan tetap di luar. Maka inilah orang yang harusnya begitu dia merasa, dia harus istirahat. Harus isoman istilahnya sekarang ya kan. Nah, kalau ada tempat pemeriksaan, sarana pemeriksaan PCR, silahkan dilakukan pemeriksaan PCR. Kalau tidak ada sarana untuk pemeriksaan PCR, silakan isoman saja. Isoman sampai 10 hari itu dianggap sudah tidak infeksius lagi dan itu sudah bisa untuk seperti biasa lagi. Tetapi kalau ada sarana PCR, sebaiknya tentu dilakukan PCR. Kadang-kadang hanya kelelahan saja. Ya, kelelahan, kemudian kita merasa ada pilek, apakah ini COVID enggak ya gitu. Nah, kalau kita punya PCR, dilakukan pemeriksaan PCR, kemudian ternyata negatif, ya udah kita aman. Tetapi kalau positif ya tentu kita menjadi makin kuat untuk isomannya. Nah, jadi seharusnya memang kita yang pertama sekali adalah untuk bagaimana kita bagaimana kita untuk melakukan screening kalau kita merasa kita ada keluhan. Itu dulu yang pertama. Nah, kalau kita ada keluhan, apakah kita akan dikucilkan? Sebetulnya tidak. Orang yang isoman itu bisa istirahat di rumah, dan kalau dulu isoman kan harus ditempatkan di tempat yang terpencil, dipisahkan dari keluarga. Ternyata isoman itu sebetulnya sederhana saja. Dia boleh di rumahnya asal tidak kontak erat dengan keluarga di rumah. Ya. Kalau dia mau keluar dari kamar, dia pakai masker. Tetapi kalau dia mau makan, buka segala macam, buka masker, dia harus istirahat di tempat yang terpisah dari keluarga. Kemudian kalau dia mau tetap misalnya mau berjemur, mau keluar, boleh saja keluar dari rumah pakai masker. Nanti kalau dia sendiri boleh silakan di tempat yang panas, silakan buka maskernya. Jadi sebetulnya boleh saja. Tidak perlu seperti dulu harus di rumah sakit atau di tempat
yang disediakan oleh pemerintah. Itu kalau orang-orang yang memungkinkan dia melakukan isoman. Tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya di tempat kos ada orang yang ramai di sana, ya tentu tidak mungkin isoman ya. Carilah tempat isoman, itu yang harusnya kita lakukan. Nah, jadi sebetulnya tidak susah sih kalau kita memahami apa itu COVID, apa itu yang kita gejalanya, dan bagaimana kita melakukan isoman ini. Nah, jadi saya rasa untuk pembukaan diskusi kita, saya cukupkan segitu saja, Bu Emi. Nanti kita silahkan teman-teman untuk berdiskusi. Mungkin ada yang akan dipertanyakan atau didiskusikan terkait dengan Omikron ini. Baik, saya kembalikan ke Emi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sabrina yang sudah memberikan sharingnya malam ini tentang Omikron. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaatnya tentang sedikit banyak tentang Omikron. Terima kasih Dr. Sabrina. Baik kawan-kawan semua yang berbahagia pada malam hari ini, seperti susunan acara yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini juga ada nanti pilihan untuk peserta yang dinyatakan terbaik atau terpilih berdasarkan penilaian dari narasumber. Nanti juga ada bonusnya berupa apa ya, ketua ya, mungkin ketua yang tahu ini apa hadiahnya akan dibagikan nanti. Ada sesuatu lah. Ada sesuatu ya ketua ya. Jadi saya harapkan tadi kita bisa dengan serius menyimak sehingga banyak bisa diberikan pertanyaan atau sharing yang mungkin ada yang lebih paham juga tentang Omikron. Boleh di malam hari ini kita sharing-sharing ya dokter ya. Baik kawan-kawan semua. Izin Emi, izin. Ya. Kebetulan nih Dokter Cacan hadir sepertinya malam ini sebagai dokter atau sebagai apa yang sedang menjalani isoman. Mungkin bisa bercerita dulu mungkin. Dokter Cacan monitor. Ya, itu bagus sekali tuh ada Dokter Cacan yang akan sharing tentang pengalaman sedikit seputar COVID. Silakan Dokter Cacan, kita mau mendengar juga nih gimana nih mengenai COVID atau Omikron ini. Silakan Dokter Cacan. Mana Dokter Cacannya nih ketua? Ada sih, tapi mungkin belum monitor kali. Mungkin kesempatan teman yang lain dulu lah. Silakan. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Mungkin ada yang punya pengalaman, pernah merasakan COVID atau Omikron. Boleh nih kita sharing-sharing malam ini? Untuk jaga-jaga buat diri kita dan keluarga. Mana tahu ini sangat bagus ini topik kita malam ini nih, yang meresahkan dunia tentang Omikron. Teman-teman, bagaimana yang lain ini? Izin. Ante Ana Susilawati, apa kabar? Roben. Om Roben itu. Silakan. Om Ruben. Ya, Bu Sabrina, hari Kamis saya itu ada kontak dengan penderita COVID ya di kantor. Kemudian hari Jumat saya pulang ke Jakarta, badan tuh udah agak meriang ya. Hari Minggu saya cek ke lab positif. Kemudian istirahat di rumah sampai hari sekarang saya cek lagi itu udah negatif. Itu berapa hari itu ininya Bu Sabrina? Baik. Apa namanya? Masa inkubasi ya. Masa inkubasi ya. Jadi kalau kita terkontak dengan pasien COVID, itu biasanya kita anjurkan. Bu dokter, suaranya kencengin dikit. Kurang besar ya. Oke, sorry. Lupa memegang Pak Yan. Oke. Biasanya masa inkubasinya itu adalah sekitar 3 sampai 4 hari kita anjurkan untuk pemeriksaan PCR-nya Pak Ben. Jadi kalau seandainya kontaknya hari ini
tiga atau 4 hari setelah itu baru kita anjurkan untuk pemeriksaan PCR. Nah, kalau ada yang terkontak dengan kontak erat dengan pasien COVID-19, itu sebetulnya dianjurkan untuk isoman. Dianjurkan isoman, kemudian ditunggu sampai 3-4 hari baru diswab. Karena kalau langsung misalnya kontak hari ini besok diswab, itu biasanya belum positif dia, belum ketemu dia di PCR-nya karena masih rendah CT-nya. Kemudian kalau dia sudah positif, berapa lama dia akan menjadi negatif? Dalam penelitian itu dalam waktu 10 hari. Makanya kalau orang-orang yang dengan COVID ringan, ya tanpa diswab PCR ulang pun sudah dianggap tidak infeksius lagi dalam waktu 10 hari. Jadi kalau tidak ada sarana PCR boleh disilahkan, tidak 10 hari boleh silahkan tidak swab. Kalau COVID-nya ringan. Tetapi kalau COVID sedang, ya COVID sedang itu 10 hari plus 3 bebas keluhan, ya bebas keluhan. Tetapi kalau untuk Indonesia mungkin rata-rata kayak Jakarta, Sumbar itu sarana PCR-nya ada, maka kita tetap lakukan pemeriksaan PCR. Nah, sementara kalau itu di masyarakat ya, sementara kalau di kami ya, kalau saya di rumah sakit, terutama di bagian saya, itu kami agak ketat. Jadi betul-betul harus negatif dulu baru diizinkan masuk. Kenapa? Ini dampaknya itu, kalau setiap satu orang kayak Pak Ben ini ya di kantor satu kena, nanti menular ke beberapa orang. Nah, akibatnya kan tentu akan menyebabkan ada yang istirahat lagi. Nah, akibatnya jumlah tenaga yang istirahat itu akan semakin banyak dan ini akan berdampak terhadap pekerjaan. Jadi lebih baik satu orang yang keluhan ada sakit, ya istirahat sehingga dia aja yang sakit, jangan teman-teman yang lain ikut sakit. Nah, inilah yang harusnya kita disiplin kepada diri untuk jangan membawa sakit ke rumah ke tempat kerja sehingga teman-teman yang lain juga terdampak. Nah, inilah yang mungkin yang harusnya kita yakinkan kepada teman-teman yang baik di lingkungan kita maupun di tempat-tempat jangan sampai seperti Pak Yan cerita tadi setiap hari swab gitu. Memang nggak enak loh, saya begitu kontak dengan ada kadang-kadang kan kami tidak jelas, kontaknya tidak jelas. Namanya pasien kita dirawat sudah, kalau di tempat ruangan biasa itu namanya green zone, ruangan biasa yang dianggap tidak ada COVID-nya dan sudah di PCR, sudah di antigen biasanya itu ternyata negatif, maka dirawat di ruang biasa. Kemudian ternyata ada keluarga yang bolak-balik masuk, yang walaupun sudah diberi aturan satu pasien satu penunggu dan tidak boleh ganti-ganti, ternyata ganti-ganti juga. Gelang penunggu itu dikasih gelang supaya tidak ganti-ganti, nanti gelangnya itu yang ditukarnya di luar. Nah, yang nukarnya ini nanti ternyata bawa positif, akhirnya pasiennya positif, nah terkenalah ke petugas. Itu yang paling sering terjadi permasalahannya. Dan dampaknya setiap ada yang positif itu diswab. Dan swab itu memang nggak nyaman ya Pak Ben ya. Nggak nyaman sih sebetulnya, tetapi ya mau tidak mau kita harus terima supaya tidak terdampak kepada teman-teman yang lain. Jadi begitu Pak Ruben, jadi rata-rata dalam waktu 10 hari. Gitu. Nah, kalau ini dok, Pak Bu Sabrina, iya. Kalau saya kan hari Minggu positif, kemudian hari Kamis udah negatif ya, itu masih menularkan nggak ke yang lain gitu? Kalau sudah negatif dengan PCR itu tidak lagi. Karena enggak, ini antigen. Oh, kalau antigen. Oh, sorry, bukan PCR ya.
Kalau antigen begini bedanya. Antigen itu baru akan sensitif, akan positif kalau PCR-nya di bawah 25. CT-nya di bawah 25. Kalau CT di atas 25, dia akan negatif. Jadi antigen negatif belum tentu PCR-nya positif. Nah, PCR-nya dianggap negatif kalau CT-nya di atas di bawah 35, 34, 35 tergantung kepada mesin PCR-nya nanti. Regennya kayak seperti apa. Jadi rata-rata di sekarang menganggap negatif itu di CT di bawah di atas 35. Di atas Gitu. 35. Ya. Jadi tergantung mesinnya nanti Pak Ben. Jadi kalau antigen itu masih kemungkinan infeksius masih ada. Masih ada ya. Berarti Masih, saya harus PCR berarti ya? Iya, kalau mau yakin memang harus PCR. Atau tunggu kalau tidak ada keluhan, tunggu sampai 10 hari. Kalau ada keluhan plus 3 hari. Gitu. Jadi 13 hari. Gitu. Bagusnya saya PCR berapa hari setelah terinfeksi kira-kira? PCR 10 hari setelah PCR pertama. Oh gitu. 10 hari ya. Ya, 10 hari setelah PCR pertama. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ben. Mudah-mudahan tidak ada keluhan dan cepat negatifnya. Keluhan Aman ya, Con? Malam ini aman ya, Con? Batuk masih lah. Oh, masih. Masih flu udah kurang, demam udah kurang. Pegel ada nggak? Karena rata-rata mengeluhnya pegel. Pegel nggak terlalu. Nggak terlalu, oke, baik. Batuk Makan lama kan masih boleh ya, dokter? Makan lama kan itu ya? Sangat boleh sekali, apalagi kalau dikirim oleh Pak Ian, boleh. Nah, makanlah sate ke Con, ada Con. Emi ada yang nanya di chatting nih. Emi ada yang nanya di chatting kayaknya. Ya, Om Ruben udah siap ya? Ya, siap. Ya, terima kasih Om Ruben atas sharingnya. Kita lanjutkan, ada yang bertanya ini melalui chat, yaitu dari saudari Silvi. Izin bertanya dokter, jika orang dengan komorbid, diabetes dan pasca bypass jantung, apakah layak divaksin? Minum obat jantung seumur hidup? Kemudian tentu Omikron yang gampang menular ini akan sangat berbahaya bagi dirinya. Mohon saran apa yang dapat dilakukan dokter? Demikian Dokter Sabrina, silakan Bu. Oke, terima kasih. Bu Cacan, makasih. Baik, jadi kalau diabetes sendiri sebetulnya sudah diapakan, tidak ada kontraindikasi asal untuk vaksin asal gula darahnya di bawah 200. Jadi gula darah terkontrol. Kemudian untuk pasca bypass, selama ini dari jantung itu tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan vaksin. Ya. Karena kontraindikasi vaksin yang mutlak itu sekarang adalah yang ada alergi dan penyakit autoimun. Kalau penyakit autoimun dan alergi itu tidak dianjurkan. Tetapi kalau ini kadang-kadang yang jadi masalah kan was-wasnya ini. Nah, kalau si pasiennya was-was, sebaiknya disuruh konsultasi kepada dokter yang merawatnya. Nah, dokter jantungnya minta kontrolkan, periksakan, kemudian kalau dari hasil pemeriksaan jantung aman, ya insya Allah aman. Tetapi selama ini, selama yang saya tahu, itu tidak ada kontraindikasi bypass terhadap vaksinasi. Begitu. Bagaimana Ibu Silvi, sudah cukup puas? Chan, kecil suaranya Chan. Chan. Halo. Kecil suaranya Chan. Ketek. Ini dokter Cacan ya? Iya, Cacan. Chan. Tak kedengaran. Halo. Halo. Ya Chan. Yap. Kedengaran Chan. Oke. Bu, kalau yang darah tinggi tensinya suka tinggi gitu. Itu gimana? Hipertensi berapa batas? Berapa Chan? Hipertensinya Chan? 200, 210, 220.
Oh, kalau hipertensi memang masih dibatasi untuk vaksin kan batas apa di bawah 108 di bawah 140 kalau nggak salah. Kalau stabil tensi baru boleh. Kalau tidak stabil tidak boleh, Chan. Nah, jadi yang begini bagaimana? Nah, inilah yang dikatakan herd immunity, ya. Orang-orang yang di sekitarnya yang harus vaksin. Yang akan melindungi. Herd immunity itu adalah melindungi orang-orang yang tidak bisa vaksin. Karena tidak bisa vaksin 100%. Tidak semua orang bisa vaksin. Nah, orang-orang yang di sekitar yang tidak bisa vaksin, harus vaksin. Jadi, kalau kita tidak punya kontraindikasi mutlak untuk vaksin, maka sebaiknya kita vaksin. Karena itu akan melindungi. Bagaimana mekanismenya itu untuk melindungi itu sebetulnya kalau misalnya di dalam keluarga itu ada orang yang tidak bisa vaksin, yang lainnya sudah divaksin, maka kemungkinan untuk membawa virus COVID ke dalam rumah, Omikron ke dalam rumah itu akan kecil. Nah, berarti yang sudah vaksin, yang sudah punya imunitas akan menjadi tameng terhadap orang-orang yang tidak divaksin. Betul itu, Chan. Jadi tidak jadi masalah kalau hanya 1-2 orang yang tidak vaksin. Makanya dikatakan boleh aman itu kalau sudah 80% yang sudah vaksin. Itu. Gitu, Cacan. Oke. Baik, makasih. Ya. Ayo. Oke, sepertinya untuk pertanyaan yang sampaikan tadi udah dijawab oleh Bu Dr. Sabrina. Sepertinya udah oke ya, Bu. Baik, Dok, saya ingin bertanya ini mengenai Omikron. Apa yang membedakan gejala demam biasa atau batuk biasa dengan gejala Omikron itu sendiri? Karena kan kita kalau udah dengar orang batuk, udah tunggang langgang lari, cemas, takut. Jadi apa yang membedakan ini gejala Omikron? Apakah ini gejala batuk biasa atau kelelahan? Ada gejalanya, ada perbedaannya, Dok? Ini yang susah dijawab nih ya. Jadi sebetulnya tidak ya sekarang sulit sekali membedakan. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya sama sekali. Makanya lebih baik kita waspada dulu. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Jangan pernah menganggap ini adalah saya flu biasa kok gitu loh. Ya. Kalau kita menganggap flu biasa, ternyata dia ada, maka itu akan membahayakan diri sendiri dan keluarga dan orang lain. Tetapi kalau kita dari awal menganggap, kok saya ada keluhan ya? Nah, saya harus waspada dulu. Kalau bisa saya PCR ternyata negatif, ya udah, kita tenang. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita positif, ya udah kita istirahat, kita isoman. Melanjutkan isomannya. Jadi sebetulnya kalau setiap orang sudah aware, sudah waspada seperti itu, maka dia akan cepat hilangnya. Harapan kita untuk menghilangkannya itu bisa. Tetapi selama ini kan kita tidak nggak ada itu biasa itu. Nah, akibatnya terkenalah beberapa orang di sekitar kita. Misalnya satu yang terkena awalnya yang cuek gitu kan, mengenai 2 atau 3 orang. Kemudian 2-3 orang ini menularkan mereka 1 atau 2 orang di tempat dia sendiri nantinya, membawa lagi. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan dia menyebar kemana-mana. Nah, tapi kalau dari awal begitu kita khawatir, ini saya ada keluhan, kita isoman, dia hilang dari diri kita dan kita mengapakan menghindarkan dari tertular ke orang lain, maka dengan sendirinya dia bisa habis gitu. Karena COVID ini sebetulnya virus, dia sama dengan virus yang lainnya. Dia punya masa hidup. Kenapa dia hanya dianggap sampai 10 hari? Karena
dari penelitian kan kita belajar dan belajar terus mengenai COVID ini, dan setiap waktu itu perkembangan ilmunya cepat. Ternyata dari yang terakhir pengetahuannya bahwa dia masa hidupnya hanya 10 hari kok. 10 hari dia kemudian mati sendiri. Sama dengan ya. Nah, jadi kalau dia tidak diberi kesempatan untuk pindah ke tempat yang baru sehingga dia menjadi beranak pinak lagi di tempat yang baru, maka dia akan bisa kita stop penyebarannya. Tetapi kalau kita beri kesempatan dia pindah lagi ke orang yang baru, tempat dapat lagi tempat hidup yang baru, maka kita akan memberikan kesempatan dia untuk berkembang biak, begitu. Baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Ada sedikit lagi nih unek-unek nih Dokter Sabrina mengenai vaksin dan booster. Karena kita sudah vaksin, kadang sekarang dianjurkan untuk booster ya dokter ya. Sejauh mana efek atau manfaat dari vaksin dan booster itu tadi terhadap pencegahan dari Omikron ini ya dokter ya. Karena kadang orang sudah vaksin kena juga, kadang orang sudah pernah kena COVID kena lagi. Jadi bagaimana ini kita meyakini bahwa si vaksin dan booster bermanfaat buat diri kita? Makasih. Ya, yang pertama kita harus pahami dulu vaksin gitu ya. Vaksin itu sebetulnya merangsang sistem imun yang ada di badan kita. Sebetulnya ketika kita terinfeksi virus, ya, Allah itu baik sekali dengan kita. Ya, telah menjadikan di dalam tubuh kita reaksi imun. Reaksi imun itu adalah reaksi yang timbul ketika sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ada di badan kita masuk ke dalam badan kita. Nah, reaksi itu cuman kalau yang alamiah yang ada itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Kemudian setelah dia terbentuk, dia baru bermanfaat untuk yang terinfeksi yang kedua. Terinfeksi yang pertama, sistem imun alamiah itu tidak bermanfaat. Kalau orangnya bersifat ada komorbid, bisa bersifat fatal infeksi yang pertama. Tetapi kalau orang yang tidak berkomorbid, dia bisa kuat, dia bisa membentuk sistem imun sendiri. Nah, itu yang alamiah. Nah, kalau kita nunggu terinfeksi dulu baru terbentuk sistem imun kita, tentu kita bunuh diri namanya. Iyalah kalau kita selamat, kalau tidak. Nah, makanya kita rangsang sistem imun kita secara buatan. Merangsangnya itulah dengan vaksin. Vaksin itu tidak virus yang secara utuh yang bisa menimbulkan penyakit. Adalah bagian-bagian dari virus. Ada virus yang dilemahkan, ada partikelnya sendiri, misalnya kan yang menimbulkan infeksi itu adalah yang protein S-nya itu yang bentuk berjari-jari dari COVID-nya itu. Nah, bagian-bagian itu itulah yang dibuat orang menjadi vaksin yang dimasukkan ke dalam badan kita yang akan memicu antibodi tadi. Nah, ketika orang sudah punya antibodi, dia terinfeksi juga bisa, karena vaksin sistem imun itu tidak menghalangi orang terinfeksi. Tetap orang terinfeksi, tetapi karena di dalam badan kita sudah ada tentara yang akan melawan virus itu, maka virus tidak akan terlalu kuat. Dilawan oleh tentaranya yang ada di dalam badan kita. Akibatnya orang itu walaupun dia terinfeksi, maka dia akan ringan. Sakitnya akan ringan, tidak berat. Nah, oleh karena itu sebetulnya orang-orang yang dengan komorbid itu kalau tidak ada kontraindikasi mutlak, sebaiknya diberikan vaksin. Karena orang-orang yang dengan komorbid inilah yang akan kemungkinan berakibat fatal kalau dia terinfeksi. Begitu, Emi. Ya, makasih dokter ya atas uraiannya. Ya, sedikit banyak sudah memahami tentang
seputar vaksin, booster, dan si Omikron tadi ya. Ya, Oke, ini ada Omikron. Omikron. Ada pertanyaan lagi nih, Bu Dokter, Ya, yang silakan. dari Bu Silvi mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih dokter. Dan dari Bu Vera Yulianti, Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apa yang maksud dengan COVID siluman? COVID siluman. Aduh. COVID ada siluman juga ternyata. Saya nggak tahu ini apa maksudnya COVID siluman, tapi ya barangkali ini banyak yang beranggap Istilahnya. ya istilah barangkali mungkin maksudnya begini. Karena banyak tidak jelas barangkali ya, saya juga tidak tahu, mungkin Vera tolong dijelaskan maksudnya COVID siluman ini, tapi mungkin perkiraan saya ya, karena dia bisa menular ke banyak orang ya, dianggap dia menjadi siluman dan mengganggu banyak orang, dianggap dia menjadi siluman, mungkin barangkali begitu. Mungkin 2004 itu kita dikenal dikejutkan dengan SARS ya. SARS itu ketika itu saya masih pendidikan, itu saya mengalami menjadi dokter klinikan. Kalau yang untuk COVID ada penyakit itu, kita yang jadi lini pertama adalah yang sedang pendidikan. Nah, kebetulan ketika SARS itu saya sedang pendidikan. Nah, itu sebetulnya SARS itu sama satu famili dengan COVID sekarang. Makanya yang COVID sekarang ini disebut virusnya adalah SARS-CoV-2 karena mirip dia. Tetapi waktu itu SARS itu tidak menular, tidak terbukti menular antara orang ke orang. Nah, kemudian dia mengalami perubahan yang dikatakan mutasi. Dengan mutasi itu dia mengalami merubah sifat, dia bisa berpindah dari orang ke orang sama, sehingga terjadilah seperti SARS-CoV-2 yang sekarang. Tapi saya nggak tahu apakah kira-kira maksudnya COVID siluman itu, apakah itu saya nggak tahu. Tapi yang saya pahami seperti itu, begitu. Ya. Saya kira begitu, Bu Emi, atau mungkin Vera bisa menjelaskan maksudnya COVID siluman ini. Mungkin ada contoh-contohnya. Kebetulan semalam kalau nggak salah ada di TV One mengenai tentang COVID. Jadi COVID tersebut katanya bisa dites melalui PCR, tapi tidak diketahui sebetulnya dia ada, tapi PCR-nya tidak positif, tapi orang itu sebetulnya terindikasi kena COVID. Oh ya. Cuma kurang paham maksudnya apa. Ya, jadi ada sekarang yang tidak jelas, memang ada varian yang tidak terdeteksi dengan PCR. Ya. Jadi dia ada perubahan mutasinya itu sangat gampang sekali. Yang Omikron ini sebetulnya dia berubah di spike luarnya itu, di kantong luarnya itu dia mengalami mutasi. Nah, mutasinya juga sangat gampang dan terjadi perubahan-perubahan. Untuk mendeteksi PCR-nya itu membutuhkan patron yang berbeda pula gitu. Nah, kemungkinan ada mutasi yang baru yang tidak terdeteksi dengan patron yang sudah ada ini. Nah, kemungkinan nanti bisa dikembangkan lagi untuk mendeteksi PCR yang mendeteksi dia. Jadi barangkali yang sekarang yang orang yang dengan ada gejala tapi PCR-nya tidak terdeteksi dianggap seperti itu, barangkali itu Vera yang saya tangkap. Bagaimana? Ya, udah cukup. Udah cukup paham. Ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi nih di chat nih Bu Dokter. Iya, Izin Batanyo Bu Dokter. Napo setelah suntik booster, reaksinya badan menjadi linu-linu. Dan kebetulan anak laki-laki Ambo sehari sebelumnya demam
batuk dan flu. 2 hari setelah suntik, saya ketularan batuk dan flu. Badan linu-linunya sangat sakit. Apakah itu pengaruh booster, Bu Dokter? Silakan, Bu Dokter. Iya. Ya, booster itu apalagi kalau yang dapat boosternya apa ini, siapa yang nanya nih? Ini yang bertanya Halimah. Halimah. Ya. Halimah dulu boosternya apa Halimah? Apa Pfizer itu apa Bu Dokter? Pfizer. Pfizer. Ya, jadi memang booster kalau booster memang agak kuat dibandingkan yang Sinovac dulu ya. Saya juga dapat booster Moderna, itu memang keluhannya mirip sekali orang dengan penderita COVID. Jadi saya alhamdulillah belum pernah terinfeksi, tetapi sudah merasakan ketika booster memang gejalanya mirip dengan orang COVID, tetapi tidak menderita COVID. Dan biasanya nyeri post vaksin itu kita sebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu biasanya ringan. 2-3 hari dia hilang sendirinya. Kalau tidak tahan, boleh kalau terasa nyeri sekali, sakit kepala, makan saja parastamol, insya Allah aman. Gitu. Jadi tidak hanya Halimah, yang semua orang rata-rata booster itu lebih kuat daripada yang pertama begitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang tidak terasa, linu sekali, sakit sekali, makan parastamol, boleh 3 kali 500 mg, itu insya Allah akan cepat berkurang nyerinya, gitu. Tadi dulu. Ya, Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Izin. Mau nanya tuh Om Jun. Halo. Ya. Gimana? Masih banyak chat ini, banyak peminatnya nih, Bu Dokter. Yang Om Jun dulu, Om Jun langsung. Om Jun, ya silakan Om Jun. Ya. Oke, mau menambahkan yang dari pertanyaan Tevera tadi. Kalau yang mau baca ya, Omikron itu kan keturun evolusinya ada 3. Ada yang tipe BA1, BA2, dan BA3. Yang disebut dengan COVID siluman itu adalah yang BA2. Yang memang susah dideteksi oleh PCR. Dan itu udah menyebar di beberapa negara. Kayaknya di Indonesia udah mulai masuk. Kemarin saya baca sekitar 200-an orang udah terinfeksi dengan yang BA2 ini gitu. Tapi bahayanya atau efeknya hampir samanya dengan B1 atau B3 gitu. Itu tambahan aja. Jadi yang disebut dengan yang siluman itu yang memang yang susah dideteksi oleh PCR, tapi ini ada dalam tubuh gitu. Itu aja, makasih. Ya, makasih Om Jun. Siapa itu? Waduh, di-unmute dulu lah itu. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan melalui chat dari Saudari Widya Wanenda. Izin bertanya Dok, seandainya kita kontak dengan teman yang dinyatakan positif, seandainya kita tidak ada gejala apapun, bolehkah kita menolak untuk di swab? Karena peraturan di tempat kerja disuruh untuk swab bagi yang kontak. Saya alhamdulillah setelah booster AstraZeneca nggak ada pengaruh. Ya itu pertanyaannya Dok. Dari Widya Wanenda. Oke, baik, makasih. Ya, silakan Bu Dokter. Iya, kalau kontak erat itu harus di screening ya, harus dideteksi apakah ada kita mengandung virusnya atau tidak. Itu untuk tahunya adalah dari PCR. Jadi kalau kita tidak di PCR, maka kita tidak tahu kita punya atau tidak. Nah, kalaupun kita tidak ada keluhan, kan banyak yang OTG, tidak tanpa keluhan. Nah, kalau kita OTG, kita pula yang akan membawa ke tempat di rumah kita atau orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita di PCR, kita akan tahu ada atau tidak. Seandainya pun di PCR belum tentu untuk positif. Bisa saja
kami mungkin nggak tahu ya, karena psikis barangkali ya, begitu ada teman yang positif, kita sudah menggunakan, sekarang kalau di rumah sakit, kalau kami pakai N95. Kalau kayak N95 kan agak lebih padat dan ya maskernya masker N95, bukan masker bedah biasa, itu kan agak lebih pengap dan itu menyebabkan memang hidung agak terasa sakit. Nah, jadi begitu ada kawan yang positif, kita aduh, saya ya juga enggak ya, itu jadi sudah was-was. Jadi tetap ya, jadi langsung PCR saja. Nah, kalau kita kenapa harus yang kontak erat ini harus di PCR? Karena Omikron ini tadi penyebarannya lebih cepat dibandingkan Delta. Delta itu dulu katanya dikatakan kontak erat 15 menit. Sekarang 15 detik pun sudah bisa terinfeksi. Jadi kita nggak bisa mengatakan kita ada atau tidak. Jadi baru bisa terbukti kalau ada PCR-nya. Jadi untuk keamanan saya rasa untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, kalau kita terkontak erat ya PCR saja gitu. Begitu saya rasa ini, makasih. Emi ada pertanyaan Witra itu di chat jangan terlewat nanti. Oh ya, maaf Om Wit, ada pertanyaan rupanya dari Om Wit kelewat tadi satu pertanyaan ini Bu Dokter. Assalamualaikum, izin bertanya, jika kita mengalami gejala seperti di atas itu mungkin dimaksud dengan siluman tadi ya, COVID siluman ya. Obat apa yang disarankan untuk dikonsumsi? Ini dari Om Wit ini. Silakan Bu Dokter Sabrina direspon. Om Wit, gejala di atas maksudnya post vaksin atau gejala COVID-nya Om Wit? Assalamualaikum, maaf, makasih Ibu Fitri, makasih Ketan. Maksudnya gini, kadang-kadang kan kita parno Bu, artinya sekarang cuaca nggak baik, terus karena kesibukan kita ngedrop kesehatan, tiba-tiba kan gejalanya sama tuh antara Omikron dengan demam biasa. Tapi kita malas untuk PCR dan segala macamnya. Nah, kira-kira apa obat? Konsumsi apa nih biar tetap fit gitu loh. Selain daripada olahraga dan makan buah gitu loh, Dok. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu abu-abu Om Wit. Yang abu-abu itu yang tidak boleh Om Wit. Kalau abu-abu Om Wit tetap ke kantor, nanti anak-anaknya semuanya jadi COVID semuanya Om Wit. Jadi nggak usah minum vitamin. Minum vitamin. Nggak ada pengaruh. Sebetulnya positif atau negatif semuanya vitamin boleh-boleh saja Om Wit. Apalagi kalau Om Wit kasih minum jus yang banyak di hotel itu sehat banget tuh Om Wit. Tetapi Om Wit harus dipastikan positif atau negatif kalau ada keluhan. Karena yang gini maksudnya pulang rumah ambo tuh nak amuah Dok kalau nyampe kasih itu tuh lampu pasona tapi pergi ke rumah selainnya. Anda kalau ini apa isoman enggak apa-apa, enggak jadi masalah, jangan bawa kerja. Kalau ada keluhan, kan itu tadi, kalau ada keluhan boleh isoman, kalau malas PCR boleh isoman sampai 10 hari, mulai dari gejala sampai 10 hari. Nah, selama itu boleh kalau ada keluhan demam, makanlah parastamol. Ya, tapi kalau isoman kan nggak ada surat keterangan dokter untuk kerja. Nah, itu masalahnya. Oke, baik. Sudah terjawab. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Om Wit. Oke Bu Dokter, masih dilanjutkan ini dari Om Jimmy. Izin bertanya Dok, mohon jelaskan penyakit bawaan seperti apa yang benar-benar berisiko terhadap COVID. Silakan Bu Dokter. Iya, makasih Bu Imi. Banyak sih sebetulnya Jim, banyak sekali. Yang paling apa di Indonesia DM, sakit gula. Ya. Kemudian berikutnya jantung, penyakit jantung. Nah, yang jantung ini termasuklah hipertensi. Ya. Kalau almarhum itu kakak Ambo tuh hipertensi saja. Yang lain-lainnya aman gitu ya. Nah, tapi aman kita dokter?
Liswati kira-kira apa ya kemarin itu ya? Katanya COVID juga itu meninggal. COVID ya, Liswati. Bisa kegemukan juga bisa termasuk. Oh iya, gemuk ya. Gemuk ya, orang ya obesitas, kemudian penyakit-penyakit paru kronis lainnya. Penyakit paru kronis lainnya termasuklah PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, kemudian TB ya. Nah, kalau asma justru asma dianggap orang asma ringan COVID-nya. Berlawanan dengan PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Sebetulnya penyakit paru obstruksi kronis dengan asma itu gejalanya sama sesak menciut gitu. Tetapi bedanya kalau penyakit paru obstruksi kronis itu kan penyakit paru yang disebabkan karena dampak dari asap rokok atau paparan dari zat-zat yang berbahaya, itu menyebabkan penyempitan saluran nafas. Nah, kalau gejalanya mirip dengan asma, sama-sama menciut, tetapi kalau PPOK itu kalau orang bergerak baru terasa sesaknya. Dulu misalnya Pak Yan lari main bola aman-aman saja, tapi kalau kini ndak talok lari 100 meter ledo, kalau perokok awas-awas lah kalau PPOK. Nah, itu dengar tuh dengar Iya. ada sih Babe, sorry. Itu udah datang. Ada Be, sorry Be. Udah join Babe. Nah itu, jadi itu sih sebetulnya. Nah, kalau PPOK termasuk komorbid yang berat untuk COVID itu. Kemudian termasuk juga wanita hamil. Itu termasuk komorbid yang dikhawatirkan. Karena komorbid wanita hamil itu banyak sekali gangguan-gangguan hormonal yang terjadi. Ya, sehingga dia akan gampang untuk menjadi berat COVID-nya. Pilihannya kadang-kadang malah orang kebidanan begitu ada pasien COVID-nya, malah kalau akan membahayakan malah terminasi kehamilannya. Begitu. Gitu kira-kira Jim. Oke Bu Dokter, tambahan saya Bu Dokter. Yep. Kalau yang bagi asma itu penderita asma harus direkomendasikan juga sama dokter apanya gitu untuk divaksin. Ya, tetap divaksin. Tetap divaksin orang asma, PPOK, semua komorbid itu boleh divaksin asal stabil, itu prinsipnya. Kalau dia tidak dalam serangan boleh saja, justru direkomendasikan juga tetap untuk vaksin. Supaya ada perlindungan dalam dirinya sendiri, gitu. Oke, iya oke. Terima kasih Bu Haji. Ya, sama-sama Jim. Baik. Boleh tanya Cik? Wah, Om Jun, siap. Ya. Lanjut. Bu Dokter, tanya Cik Dokter. Ya, Bu Jun. Orang tua Ambo kan sampai kini belum vaksin itu. Bukannya enggak apa tapi enggak namuah. Diminta vaksin enggak namuah gitu kan. Mungkin orang tua yang lain juga itu mual 70 sekian. Jadi kalau dipaksa kan takut jadi bahan pikiran buat ibu itu kalau untuk vaksin gitu kan. Tapi kalau nggak divaksin, awak cameh mencilai orang tua di kampung misalnya kan, alun divaksin, apakah nanti ada gejala timbul atau mungkin ada infeksi dari luar, awak nggak tahu. Nah, kira-kira triknya apa tuh Bu Dokter supaya apakah dibiarkan nggak divaksin karena kalau disuruh nanti malah jadi stres untuk menerima vaksin kok atau mana rencana Bu Dokter? Yang ke Dokter Sabrina Jun. Anta nama ke situ. yang pertama mungkin pura-pura itu ya. Diskusi barangkali Om Jun, karena memang orang di sekitar kadang-kadang memang memberikan kabar petakut terhadap vaksin itu sangat kuat gitu ya. Nah itu yang menjadi masalah bagi orang-orang tua gitu. Nah tapi kalau seandainya memang tidak mau juga beliau, jangan dipaksa. Makanya orang-orang yang di sekitar beliau yang dianjurkan untuk vaksin. Beliau tinggal sendiri atau ada dengan orang banyak, Om Jun? Sama adik sama cucu.
Nah, adik sama cucu sih lah divaksin. Itu aja. Jadi yang di sekitar beliau, tetangga, ada yang rajin ke rumah, semuanya itu dianjurkan untuk vaksin. Kemudian ya prokes beliau tetap ya. Nah ini kan yang jadi masalah bahwa kan ini prokes itu yang enggak bisa gitu Sebetulnya terus terang Ambo tidak enggak jadi masalah dia Ambo pai-pai pergi keluar kemana, tapi prokesnya ayo gitu. Ya. Misalnya kalau kumpul-kumpul cerita-cerita isoki aja, tapi prokesnya jalan. Kalau prokes jalan insya Allah enggak vaksin orang pun ya masih terlindungi gitu. Kadang lain disuruh pakai masker kan sasa nggak den namanya orang gaek kan pasuan lah kalau nggak pakai masker pasuan disuruh Om Jun yang masker itu bukan beliau Om Jun, tidak yang hanya beliau kan. Iya yang datang ke rumah itu karena masker itu tujuannya adalah melindungi orang lain. Iya, betul. Ambo pakai masker bukan karena Ambo takwi dengan, misalnya Ambo bertemu dengan Om Jun Ambo pakai masker bukan karena Ambo takwi sama Om Jun, tetapi Ambo takwi menularkan ke Om Jun. Gitu loh. Iya. Nah, kalau Ambo takwi jangan karena tertular oleh Om Jun, Ambo pakai N95 gitu. Nah, pakai N95 pasti orang nggak sanggup kan? Nah, itu sih sebetulnya prinsip masker itu. Kan dia enggak payan kalau membagi pitih pahalo tapi membagi virus gitu sih sebenarnya intinya masker gitu Om Jun. Iya betul. Dua hal itu enggak takut ketularan dan tidak takut menularkan ke orang lain gitu kan. Takut ketularannya cuma 70% Om Jun. Oh. Masih ada kemungkinan untuk tertularnya masih ada gitu loh. Kalau mau 95% N95. Siap. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Om Jun. Izin bergabung terlambat. Siap, Habis terabas tadi. Masih sanggup terabas tuh aman, bro. Tapi kalau enggak sanggup terabas baru kita preso spirometrinya. Siap. Variwel perpisahannya Kajari pindah ke Bengkulu. Hadiahnya motor, kulkas 5, TV 10, mesin cuci 15, mobil 1 nggak jadi. Mudah-mudahan semua sehat. Ya benar. Amin. Apa yang ada PB? Hadiah ada PB? Hadiahnya pegel semua badan. Tapi tetap bahagia. Ya, itu yang penting, Babe. Babe baru dari kampung tuh yo. Kanawati. Itu masih sisa itu kerupuk baladonya. Sama Pelan-pelan kopi kan? Satu-satu. Wah, kopinya oke Jamri. Kami masih ada pertanyaan tuh, takut kelewat di chat. Apanya? Beliau tanya Pak Ketua. Oh iya, siapa tuh? Malam Bu Dokter. Malam sih. Katanya Iko gua. Biasanya orang Mambo sebelum divaksin kan dia semandu tensinya cuma 90 sampai 100 ya. Apa memang ada efeknya siap divaksin kau tensi sampai habis kini lah bisa sampai 120 sampai 32. Itu tanya Cik Bu Dokter. Kalau sampai 120, 130 itu masih normal, tidak apa-apa, enggak jadi masalah. Yang baru jadi masalah kalau di atas 160, kalau 140. Biasanya. Halo, Vi. Halo. Tapi Ibu Dokter biasanya kan sensinya 90 100 supaya kan ini 120 agak
Ini ada keluhan nggak dengan 120? Agak-agak balik. Halo. Halo, putus, Vi. Iko ada Bu Elviani, Iko bergabung. Kalau soal hipertensi, minta Bu Elviani. Ya, Bu Dokter Elviani, silakan kami tunggu ininya. Sharingnya. Ya, silakan Bu. Bu Elviani. Happy. Halo. Bu Elviani dari Jambi ya? Iya, ya. Ada yang nanya tensi itu Bu Dokter. Yang sebelum divaksin, Assalamualaikum, sorry. tensinya Saya baru bisa bergabung tapi belum bisa buka ini ya, buka kamera ya karena baru pulang bener nih. Jadi nggak pakai jilbab. Silakan. Sedang nggak pakai jilbab. Maaf tadi apa ya Dokter Sabrina ya? Nih, jadi ada pertanyaan post vaksin, sebelum vaksin tensinya 90 per 100. Kemudian post vaksin 120, 130. Nah, bagaimana itu Bu Evi? Ya, hipotensi itu kita harus pastikan dulu itu hipotensi atau memang suatu kondisi yang ada kelainan ya, patologis istilah kita. Jadi 90/60 itu selagi nadinya masih bagus, pasiennya masih nggak merasakan berdebar, nggak merasakan keliengan, nggak merasakan rasa mau jatuh, itu kemungkinan hanya hipotensi. Nah, biasanya kalau hipotensi sih nggak ada masalah. Kalau untuk vaksinasi justru kita takutkan pada kondisi ya, hipertensi. Nah, setelah itu kemudian terjadi bukan hipertensi, kalau 130 masih normal ya Dokter Sabrina ya? Iya, masih normal. Tapi ada keluhan katanya Bi. Ada keluhannya apa? Nggak cocok ya untuk tensi yang 120 biasa kan lihat 100. Jadi kurang cocok untuk 120 130. Kalau yang normal kan ya normal tuh, Bu. Nggak cocoknya dalam arti apa ya? Keluhannya apa? Misalnya apa namanya, kudu agak bare-bare, agak berdebar. Itu jantungan itu. Kita pastikan dulu apakah memang itu pengaruh dari hipertensi atau ada penyebab yang lain. Karena hipertensi itu sendiri bagian dari metabolic syndrome. Jadi bisa jadi keluhan-keluhan itu adalah keluhan-keluhan metabolik yang lain. Contohnya mungkin kolesterolnya tinggi sehingga sudah terjadi aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah ke kepala itu nggak bagus. Atau memang sebenarnya ini ada kondisi gula darahnya tidak terkendali dengan baik sehingga kondisi gula darah yang sangat tinggi menyebabkan oksigenasi ke kepala juga ke otot-otot juga nggak bagus. Jadi bisa jadi itu ya yang penyebabnya. Jadi kita pastikan dulu apakah ini memang hipertensi penyebabnya. Keluhan-keluhan itu. Jadi untuk memastikan seseorang itu cocok tidaknya dengan tekanan darah, biasanya kita harus lihat tekanan darah harian. Jadi kalau untuk kasus ini saya sih minta untuk ketemu lah ya sama dokter penyakit dalam atau dokter jantung untuk memastikan apakah memang ini tekanan darahnya memang tekanan darah yang normal atau memang ini tekanan darah yang tinggi. Karena kalau secara umur sih tetap kita berharap tekanan darah itu di bawah 140/90. Mudah-mudahan bisa jawab lah ya Dokter Sabrina. Iya. Ya, Vi. Bu Dokter, makasih informasinya. Yuk. Diperiksa aja, Vi, diperiksa ya. Iya, dipastikan aja. Ambo be, hipertensi be, 140/80 be. Kalau 120 enggak cocok tuh be. Kurangin santan. Daging. Ya ada memang bukan ambo. Ada memang orang dengan 140 nggak cocok. Kalau memang sudah dianggap itu adalah tekanan darah yang tidak normal, memang butuh obat sih ya. Yang namanya hipertensi itu tidak pernah lepas dari obat. Cuman sekarang kita memainkan obatnya, baik dosis maupun jumlah dan jenis obat hipertensinya. Kadang-kadang lah Ibu makan amlodipin 5 mili. Oke, berarti itu memang obat yang rutin ya, 5 mili itu dosis yang paling minimal. Makasih informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan ya di chat Emi, takut kelewat.
Masih ada Mi? Masih Ada tuh lagi ya? dokter, ada yang nanya manfaat vaksin bagi tubuh. Oh iya. Apa manfaat vaksin bagi tubuh? Oke. Tadi kita sudah cerita mengenai ini ya, vaksin ini. Yang jelas begini, vaksin itu adalah memicu sistem kekebalan yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita memberikan vaksin, maka akan ada reaksi dari tubuh kita untuk membentuk kekebalan. Bila kekebalan ini ada, bila kita terinfeksi oleh virus, maka tubuh kita sudah mengenal, oh ini adalah musuh. Ini sudah ada tentara. Kekebalan itu adalah tentaranya. Ya. Kalau sudah dikenali oleh tubuh kita bahwa virus itu berbahaya, maka dia akan langsung membunuhnya. Kalaupun dia tidak berhasil membunuh, menghilangkan secara total, maka kita akan terinfeksinya, sakitnya tidak berat. Begitu manfaatnya kira-kira. Tadi tanggal berapa? Tanggal 2 itu. Tanggal 2 itu ya? Halo, Mi? Di rokok kan? Mungkin ya. begitu. Ya. Begitu ya, dokter ya? Iya. Ini dari Dewi. Kira-kira begitu Dewi, mudah-mudahan terjawab. Ya, sepertinya ada lagi pertanyaan ini, Bu Dokter. Dari Om Bendi Wijaya. Tanya dok, apakah COVID ini bisa menyebabkan PPOK? Itu tidak bisa Om Wid. Om Wen, sorry. Yeah. Om Wen, tidak bisa, PPOK tidak bisa disebabkan oleh COVID. Ya, karena dia dua hal yang berbeda. Tetapi COVID itu sebetulnya bisa juga menimbulkan gejala sisa. Itu yang dinamakan pasca COVID. Gejala sisa yang muncul kadang-kadang juga mirip dengan PPOK. Ada yang sesak nafas, ada yang batuk-batuk lama. Walaupun COVID-nya sudah sembuh, dia menjadi sesak nafas. Terutama kalau COVID-nya itu berat. Ya, kalau COVID-nya berat. Nah, tetapi pada pasca COVID itu bisa membaik. Sebetulnya ketika COVID itu terjadi, penyembuhannya ada namanya fibrosis di paru. Ini teman-teman yang bantuin mirip dengan TB. Tetapi berbedanya, kalau COVID itu dia bisa membaik. Kalau udah umur kita ya senior lah. Bisa membaik sendiri. Dia bisa membaik sendiri. Sama seperti kita misalnya ada bekas jerawat gitu ya, nanti dia bisa perbaikan hilang sendiri. Nah begitu juga pada bekas COVID bisa membaik sendiri, tetapi tidak akan menyebabkan PPOK, karena PPOK itu disebabkan oleh hal lain, yaitu paparan dari asap rokok dan paparan zat-zat yang berbahaya, misalnya di pabrik misalnya tidak pakai APD yang adekuat sehingga terhirup misalnya di pabrik semen, kalau di Padang itu semen yang paling ngetop ya. Nah, pabrik batu bara, nah itu bisa menyebabkan asbesnya, silikanya bisa menyebabkan PPOK begitu. Begitu kira-kira Om Wen. Baik, Om Wen masih udah cukup. Pertanyaannya apa? Masih ada lanjutannya nih? Udah puas? Oh, ya. Enggak, ini saya pernah ngalamin ya. Desember 2019 ya kan. Waktu itu pernah ngalamin panas tinggi 2 hari. Habis itu sehat. Cuman seminggu habis itu kalau mandi itu sesak napas berat ya kan. Bergerak ya semuanya berat rasanya kan. Bawa kontrol ke dokter, dibilang PPOK gitu. Padahal saya merokok enggak, kerja di tempat ini enggak gitu kan. Sekarang sudah menghilang, sudah membaik Om Wen? Udah. Nah, ya cuman waktu itu kan di ronsen kan kiri kanan paru-parunya ada apa? Filtrat. Kayak ada putih-putih gitu kan. Ya, ada infiltrat. Sekarang alhamdulillah ada ini.
Ya, jadi itu yang dikatakan gejala long COVID atau pasca COVID. Jadi pada pasca COVID itu orang bisa memang gejalanya mirip dengan PPOK. Tetapi gitu ya. kemudian dia membaik sendiri, menghilang, beresolusi sendiri dia, membaik sendiri dia tanpa pengobatan. Tapi kalau PPOK itu tidak akan pernah sembuh kalau PPOK. Kalau PPOK malah kalau tidak diobati makin lama makin berat ya. Tapi cukup lama, ada 4 bulan pengobatannya. Long COVID itu bisa muncul sampai 1 tahun maksimal. Saya sekarang punya pasien dari tahun November 2020 dia mulai COVID, tapi berat COVID-nya, sempat pakai ventilator. Itu sampai sekarang masih di terapi, tapi makin lama makin baik. Dari tidak pernah bisa bergerak sama sekali, bergerak aja dikit, sudah sesak dan harus pakai oksigen terus. Sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa beraktivitas, tapi masih agak terbatas. Memang begitu. Tapi insya Allah membaik dia. Oke, udah siap. Yep. Makasih, Dok. Yuk, sama-sama. Mohon izin, Dokter Sabrina. Ya, Babe. Ini masker yang ini bertahannya untuk berapa hari atau berapa jam? KN95 ya? KN ya? KN ya? Sebetulnya dia kalau kami menggunakannya 1 hari. 1 hari 1 ya? hari ganti ya. Kecuali kalau dia basah cepat diganti. Tapi kalau dia nggak basah boleh 1 hari maksimal. Kemudian kita ganti. Kita cuci? Nggak bisa. Kalau dicuci rusak dia. Jadi kan dia punya penyaringan. Penyaringannya itu jadi rusak. Terus yang ada yang masker TNI Polri itu kan ini yang hitam ada lambangnya, terus ada tisunya. Berarti tisunya yang diganti. Kalau untuk ya itu itu penyaringnya itu disposable, itu yang diganti. Oh siap. Penyaringnya itu yang diganti terus. Ya itu tahanan saya ini kan dicuci-cuci maskernya. Percuma. Ya itu makanya 43 orang. B, kasih kaca aja, B. Ya. Jurnalisnya kasih kaca. Ya, B kalau mau kalau di reuse ada teknisnya. Ya, untuk 1 orang 1 dia punya juga, nanti dijemur di panas matahari, ya. Ya kain dia. Kalau kain ya terpaksa boleh dicuci. Kalau kain kan nggak pakai pakai sistem penyaringan khusus. Kalau masker kain boleh dicuci, tetapi suruh pakai 2. Kalau masker kain 2 lapis. Kalau masker kain. Tetapi kalau yang diproduksi pabrikan itu tidak boleh dicuci. Makanya saya selalu ngecek tahanan 2 jam. 2 lapis saya kasih minyak kayu putih hidung. Takut biar udah 3 kali divaksin. Ini 43 orang yang sudah 3 bulan. Bilang maskermu berapa? 2. Saya cuci. Itu nggak bisa dicuci. Saya bilang, lu pakai sarung aja dirobek sarungnya, baru tempel ke hidung sama mulut. Kita bagi yang kain, yang putih-putih itu. Kalau kain boleh aja dicuci, tapi lapis 2. Makanya setiap besuk kan kita nggak boleh tatap muka, besuknya lewat video call. Jadi asal yang besuk, saya suruh bawa masker. Terus jangan makanan melulu, kenyang di sini kok, makanan diperhatikan, kita manusiakan di situ. Oh iya Pak, yang makan kadang pisang goreng 1 kresek. Ya kita cek semua, kita bongkar nasinya, siapa tahu ada barang-barang yang nggak pernah tuh hampir bobol loh. Ya gara-gara 1, yang lain ya udah saya hukum semua 43 orang. Suruh cungkir semua. Daripada saya yang masuk. Itu ketir-ketir itu makanya. Jadi yang ini 1 hari ya. Iya. Kalau mau di reuse dijemur dengan matahari atau di desinfektan. Oh gitu. Di kalau yang sama hitam ini? Di CSD. Ini sama. CSD yang hitam. Iya. Sama yang pakai 95 ya? Iya, sama.
Makanya saya beli 4 kotak tuh. Makanya setiap tas saya isi terus, takut. Ya, betul. Sama dengan siapa tadi, orang tua. Kita kan sekarang TNI Polri sama Nakes, itu sekarang kan door to door. Ya. Nah, ini yang saya alamin, anggota saya, mau divaksin yang lansia, mandaunya yang keluar. Mandau istilahnya parang gitu. Saya nggak mau ini Pak. Paksa, B. Gimana B? Kasihan lah sama orang tua. Bukan begitu. Kita ditarget. Harus sekian persen. Jadi kita sebar anggota kita, door to door, sambil bawa sembako. Ya beras, susu, Indomie, sarden. Nah, ini ada yang agak-agak saklek. Kita mau pasti udah kasih sosialisasi baik-baik ini. Sebentar Pak. Dapur ambil mando panjang itu, senjata khasnya Dayak. Oh, ini Pak, saya bilang. Ya udah maaf Pak, kembali. Kalau 1-2 biarin aja B, jangan dipaksa kalau 1-2. Kan 80% targetnya kan? Iya, ini kita masih diukur terus ini, di Polres masih setiap hari vaksin. Ya, karena kalau sudah 80% masyarakat divaksinasi, maka yang 20% terlindungi itu. Jadi kalau yang tidak mau ya jangan, daripada stres pula jangan dipaksa deh, kasihan. Makanya takut kan dapat istilahnya habis divaksin, yang divaksin dapat sembako. Yang anggota dapat gocap 1 orang 50.000. Dapat 25.000, 250. Ya saya bagi setengah mati. Mungkin saya nambahkan sedikit ya. Pada kebetulan ini yang untuk edukasi ke masyarakat saya terlibat ini karena saya kebetulan dalam tim Satgas adalah waktu Satgas ada, sekarang sudah bubar, itu bagian edukasi, memang mengedukasi dan yang memberikan apa istilahnya pertimbangan-pertimbangan pada pasien, pada orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi mungkin ini untuk Mbak B ya. Ya kita memang sih dikejar target harus sekian, tapi tentunya kita juga tidak menyingkirkan adanya kemungkinan keselamatan dari yang akan divaksin itu sendiri. Jadi kalau untuk orang tua atau untuk geriatri lah khususnya, memang kita harus agak selektif sedikit ya. Jadi kalau seandainya ada kriteria frailty namanya pada geriatri itu, kriteria bahwa orang-orang yang sudah frailty 3, artinya dia sudah tidak bisa bergerak, hanya di tempat tidur. Nah itu tuh nggak apa-apa nggak divaksin. Yang penting divaksin itu justru orang-orang yang berada di sekitarnya. Artinya anak-anaknya yang akan bolak-balik keluar masuk rumah. Karena orang-orang yang sudah tua, yang tidak bisa lagi bergerak segala macam, sebenarnya dia tertular itu bukan karena dia yang kayak kita ini yang datang banyak berkontak dengan yang lain, tapi dia justru berkontak dengan orang-orang di rumahnya. Jadi mungkin saran saya nih B, kalau misalnya ada yang seperti itu satu keluarga, justru yang dipaksa itu adalah anak-anaknya, cucu-cucunya itu, yang dianya nggak usah gitu. Karena nanti seperti kata Dr. Sabrina, 80% itu akan terjadi herd immunity. Tujuan herd immunity itu adalah bahwa kita melindungi orang-orang yang nggak bisa divaksin ini. Jadi kalau di sekitarnya sudah tervaksin, nah itu dengan sendirinya, kalaupun akan ada infeksi di situ, kena orang yang aktif dulu gitu. Jadi justru kalau menurut saya yang perlu kita edukasi, yang perlu kita lakukan advokasi, karena saya di tim itu pada kemarin itu ya di tim advokasi ini, yaitu orang-orang yang berada di sekitar geriatri ini. Jadi kalau tadi dibilang sama Babe kan ada bagi-bagi sembako, justru diambil kakaknya nih, kakaknya itu dilihat berapa orang yang selalu berkontak sama si orang tua ini, si nenek ini, kalau atau si kakek ini. Kalau ternyata orang-orang di sekitarnya sudah tervaksin, insya Allah si kakek dan si neneknya aman, insya Allah. Tambahan itu. Dan masalah masker ya,
Masker ini memang susah ya, karena harusnya sih teorinya N95 ya, Dr. Sabrina, kayak kita, karena kita berhadapan langsung dengan orang-orang yang tersangka mungkin ada membawa virus COVID itu. Tapi untuk masyarakat, apalagi sudah ada capaian vaksinasinya cukup baik, saya kira pakai masker yang bedah saja, kemudian dilapis dengan masker kain itu sudah cukup aman. Jadi kayak Mbak Beni, anak buahnya ya. Nah mungkin waktu ada pengunjung atau apa itu disediakan aja masker bedahnya. Kemudian suruh dia bawa masker kain atau kalau misalnya apa cukup dengan masker bedah saja sudah bisa melindungi. Tapi kalau memang ada pasien, nah itu memang harus N95 seperti kata Dr. Sabrina, pasti tiap hari harus ganti itu N95-nya karena memang berisiko banget berada di Medan. Kalau diapakan diibaratkan nih B, kamilah yang di kancah peperangan kan, tapi kalau yang di pinggir-pinggir ya nggak apa-apa, paling pelurunya desing-desing dikit lah, kayak gitu. Ini sering saya bawain. Dr. Sabrina nih. Apa tuh? COVID-19. Kayak minyak angin dia. Minyak angin. Iya. Mana-mana saya buat, kadang saya tetes, taruh di hidung, wangi. Ya, itu tidak melindungi B, cuman memberikan kesegaran saja. Yang melindungi tetap maskernya, bukan zat itu hanya untuk menyegarkan, untuk melapangkan saluran nafas saja, saya kira. Jadi gini, karena kan setiap saya mau berangkat ke kantor atau mau berangkat jalan, saya tetesin kalau hidung baru pakai masker. Tetap maskernya yang paling utama, B. Ya. Kita kadang negur di sini udah pada ini sih susah. Perlu kamu atau perlu saya, dibilang. Suka-suka saya mau pakai masker apa enggak? Sudah diam aja, anteng aja. Silakan. Ya karena pemahaman itu orang menganggap masker itu melindungi dirinya aja, dia nggak takut, nah gitu. Padahal dia harus memikirkan melindungi orang lain kan itu sebetulnya. Nah ini kemarin waktu saya pulang, ya di kampung sendiri kan, gitu, jarang pakai masker. Itu saya bingung. Waktu ya kemana anu Emir Rijal ke Kepala Banda. Wah itu ampun dah, kayak pasar malam. Gak ada pakai masker, bingung saya. Makanya saya balik lagi ke mobil, diam. Takut. Iya. Itu yang perlu kita mungkin dengan kita bersama-sama kita bisa membantu bagaimana bahwa pemahaman prokes itulah yang paling utama dulu dan masyarakat enggak dilarang kok pergi kemana-mana. Kalau dilarang pergi kemana-mana saya tidak bekerja. Kalau saya tidak bekerja ya gimana rumah sakit gitu loh. Jadi tetap bekerja harus tetap boleh, tetapi prokesnya jalan gitu misalnya. Itu yang harusnya kita edukasi sih sebetulnya. Tapi memang edukasi seperti itu agak sulit gitu di ini kan. Tuh Jimmy Emerson sakit gigi nggak boleh divaksin katanya. Oke, Mi mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi disimpulkan atau yang tadi karena hari sudah menunjukkan jam 10 sepertinya banyak peminat nih semangat dengan topik malam ini nih Bu Dokter. Pada banyak pertanyaan, pada semangat, antusiasnya tinggi. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup mungkin dari pertanyaan yang sudah disampaikan bisa disimpulkan oleh Bu Dokter kira-kira siapa ini peserta terbaik untuk pemilihannya 3 orang? Karena kita panitia sudah menyediakan hadiah nih kata Pak Yan Sasmi nih. Aduh, jangan saya lah yang menentukannya. Berbobot tidaknya pertanyaan itu Bu Dokter nih yang paham kayaknya nih. Udah, jadi gini. Kalau berbobot semuanya berbobot loh. Oh, semuanya berbobot. Bingung ya. Tolong 3 orang aja Dokter, 3 orang aja. Kira-kira siapa ini Bu Dokter? Kasih pertanyaan aja nah.
kasih pertanyaan bisa jawab, berarti bisa mendengar dengan baik tadi penjelasan. Itu lebih setuju dari kalau begitu daripada ya. Kita kasih wewenang dokter Emi. Ya. Wewenang Bu Dokter ya, Pak ya. Ini kasih pertanyaannya terus gimana caranya, Mami? Siapa yang jawab gitu? Om Wid ini kok yang ahli kalau yang begitu betul-betul itu, ha? Itu guru TK itu, Om Wid itu. Hah? Guru TK. Lanjut, Bu Dokter. Om Wid. Minta bantuan Om Wid nih kayak nih, Bu Dokter. Om Wid, si Emi punya hadiah tapi nggak tahu mau dikasihkan ke siapa. Nah, gimana caranya Om Wid? Berapa banyak hadiahnya? Ada 3 nih Om Wid. Ada 3 nih udah disediakan oleh panitia. I got you. I got you. I got you. Anak siapa itu? Om Zon. Buah Saleh, Om Zon. Kan tak buah Saleh, ada di bawah kecil lagi. Alah. Mantap. Cucu nak. Bagaimana ini Bu Dokter? Dipilih aja lah, mungkin pertanyaannya mungkin. Ya, dipilih, dilihat aja pertanyaannya, Emi. Oke, sebentar. Mungkin yang pertama bertanya dulu ya, Emi. Boleh. Itu satu nak, yang pertanyaan pertama. Ben. Siap Om Ben dulu yang pertama bertanya. Kemudian siapa lagi tadi ya? Ada Vera, ada Witra, ada Wendy, ada Widya. Om Ben satu. Cacan. Silvi tadi tapi tidak tahu siapa. Bu Cacan, Bu Cacan. Bu Cacan satu. Ya. Om Ben, Bu Cacan. Yang beranak kita. Halimah. Ada 3. Ya, terima kasih Pak Dokter. Yuk. Nah, terima kasih Bu Dokter. Ya, dengan terpilihnya 3 orang peserta terbaik dalam diskusi kita malam hari ini, yaitu Om Roben, kedua Bu Cacan, yang ketiga Bu Halimah Tusadiah ya. Ya, kami ucapkan selamat atas terpilihnya menjadi peserta terbaik. Dan untuk hadiahnya mungkin Pak Ketua akan segera mengirimkan ke, nanti ada komunikasi di belakang ya Pak Ketua ya, untuk alamatnya. Insyaallah. Oh ya, selamat sekali lagi. Hadirin dan kawan-kawan yang berbahagia pada malam hari ini, ya sepertinya waktu tidak terasa, waktu juga yang memisahkan kita karena sudah jam 10 lebih. Mungkin besok ada yang akan bekerja, berdinas, mungkin kalau malam minggu bisa kita tambah ya Bu Dokter ya waktunya ya, karena melihat antusias kawan-kawan sangat bagus, sangat tinggi. Baik, kita simpulkan untuk acara kita diskusi Omikron malam ini, yaitu kita harus membiasakan diri dengan penyakit Omikron ini. Jadi tidak perlu takut yang berlebihan, dan kalau jika ada gejala seperti demam, batuk, atau pegel linu ya kata Bu Dokter tadi, pegel-pegel ya Bu Dokter ya, mungkin kita perlu melakukan isoman selama 3-5 hari. Dan 10 hari Bu Emi. 3-5 hari, dan 10 hari. kalau 10 ya. Hari. Nah, 10 hari kalau masih inkubasi itu, masa inkubasi itu sampai 10 hari ya Bu Dokter ya. Ya, jadi mungkin amannya 10 hari kita isoman dulu. Kalau ada komorbid, mungkin alangkah baiknya kita melakukan health screening ya Dokter ya, untuk memastikan apakah kita terinfeksi Omikron apa tidak. Masa inkubasi seperti yang dibilang tadi 10 hari dari terjangkit penyakit. Semua komorbid boleh divaksin asal kondisinya stabil ya Bu Dokter ya. Nah, itu tadi ya. Yang berikutnya, untuk yang terlarang divaksin, mungkin lebih baiknya kita lingkungannya atau sekitarannya yang di rumah
untuk meningkatkan herd imunnya agar yang tidak bisa divaksin bisa terlindungi, tetap sehat, tetap fit seperti yang harapan kita, tetap sehat untuk semuanya. Baik semuanya, kami atas panitia penyelenggara malam ini mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Ibu Dr. Sabrina Ermayanti dan juga Ibu Dr. Elviani yang sudah bersedia sharing, meluangkan waktunya sehingga acara diskusi malam hari ini terlaksana dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikannya dan insya Allah akan jadi ladang pahala bagi Ibu Dr. Sabrina dan juga Dr. Elviani kelak di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada kawan-kawan peserta Zoom malam ini yang sudah ikut berpartisipasi, yang sudah menyimak dan antusiasnya. Karena waktu jualah kita tidak bisa melanjutkannya. Semoga bisa kita adakan lagi ya Pak Ketua ya, acara seperti ini, acara silaturahmi atau ramah tamah di kesempatan yang lain. Semoga ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat lingkungan kita. Akhirnya, saya Emi Fitri dari Batam undur diri, mohon maaf dengan segala khilaf dan salah jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama acara ini berlangsung. Terima kasih banyak. Ada ulasan Pak Ketua, cukup? Cukup Emi, acara bebas saja nih kalau mau dilanjut teman-teman. Jadi kita tutup ya. Baik. Itu Sekum baru hadir tuh kayaknya. Oh ya, nanti kita buka lagi sendiri ya. Buka lagi sesi berikutnya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas semuanya. Baik narasumber, partisipasi kawan-kawan semuanya yang telah hadir. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.